Perhatikan. Yang atas nggak ada harokatnya ya? Bisa nggak bacanya? Gini. Kitabu ahkamis sholati wahiyya lughatan ad-du'a. Pertama, di atas itu saya berdiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gini. Gimana ya? Gini, lihat. Lihat, kitabu ahkamis sholah. Ahkam itu jamak taksir dari hukum. Kitab ini menjelaskan tentang hukum sholat. Ya, berarti hukum. Ada yang tahu hukum itu apa? Hukum itu ini halal, haram, terus mubah, makruh, sunnah. Ada lagi fasid, sah. Berarti pembahasan kita itu fokusnya ke 5 tadi, sama tambahan 2, yaitu sah sama fasid. Oke, fokus ya. Kita ahkamis sholat. Berarti fokus kita hukum masalah sholat. Pertanyaannya, sholat itu apa? Ya nggak? Pasti yang ada di benak kita itu ya sholat itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Full nggak ini? Sholatnya full nggak? Cewek mah nggak mungkin full, soalnya kadang halangan. Kayak, ya Allah fakih. Danang full ya sholat. Maghrib doang. Maghrib doang sholat. Itu juga bercanda kali ya, maghrib. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Nih, fokus. Ada 2 ya. Ada yang lugotan, ada yang syar'an. Ada yang secara bahasa etimologi ya. Ada yang secara terminologi atau terbalik. Wallahu a'lam. Doa berarti orang yang lagi doa itu tandanya Coba Bang Fikri doa sekarang, berarti Bang Fikri lagi Paki doa, alhamdulillah dia kalau mau doa. Itu berarti dia lagi sholat, tapi secara lughat, secara bahasa. Kalau sholat diartikan secara syar'an Islam, syariat Islam, maka yaitu Imam Rafi'i tadi yang kitabnya Muharrar itu, ucapan wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan ini masih didebatkan oleh ulama ini. Ini pengertian sholat menurut siapa? Soalnya muftatahatun bitakbir, pertanyaannya antara takbir dengan niat bareng nggak? Nah, mestinya kan muftatahatun bitakbir wan niat. Ternyata cuma takbir. Oh iya. Terus diakhiri dengan salam. Berarti sholat itu menurut Islam ya itu tadi pergerakan yang kita lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini. Kemudian next ya. Syarat. Mungkin kalau disebutkan ini satu persatu banyak banget. Ini ada 24 halaman. Saya sederhanakan aja. Mohon maaf nih saya gerah. Nah, pertama yang ditampilkan adalah syarat wajib sholat. Syarat itu apa? Syarat. Ada yang tahu syarat itu apa? Syarat itu bila prakteknya dilakukan sebelum melaksanakan sholat dan berlangsung pada saat sholat. Contoh, syarat wajib sholat, 1 Islam. Sebelum sholat dia harus Islam. Pas lagi sholat dia juga harus Islam. Tuh, Islam. Sehingga orang kafir, sekalipun dia paham rukun dan syarat dan sholat, kalau dia bukan orang Islam, gak sah sholatnya. Yang kedua baligh. Baligh, tahu baligh? Apa baligh? Baligh apa baligh? Orang yang sudah mimpi.
mimpi basah. Kalau perempuan itu berarti kalau laki-laki mimpi basah. Gitu ya. Itu syarat wajib sholat. Yang ketiga adalah berakal. Makanya ada pertanyaan begini. Orang gila sah nggak sholatnya? Kenapa dia nggak sah? Karena akalnya Terus di situ ada lagi teks. Nah, sekarang rukun sholat ada 18. Ini saya aslinya lebih tertarik sama tanya jawab ya. Rukun sholat ada 18. Di antaranya niat, terus takbiratul ihram, kemudian apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah, basmalah. Setidaknya dari atas sampai bawah itu memiliki dua kesimpulan. Satu ada akwal, yang kedua akwal itu perkataan, ada afal. Afal itu perbuatan. Kita lihat niat. Niat itu perbuatan apa? Ucapan atau perbuatan? Kalau kita katakan ucapan, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena niat itu di dalam, tapi tetap sah. Kenapa? Karena akwal itu ada dua. Ada akwal bil talafuz, ada akwal bil qalbi. Sekarang kita bisa nggak ngomong dalam hati? Bisa. Ya nggak? Nah, rukun ini yang perlu diperhatikan. Rukun sholat salah satunya adalah niat. Niat itu harus di hati. Sehingga kalau orang prakteknya begini nih, ini salah nih, ini yang salah. Bukan salah menurut 4 madzhab, bukan. Menurut madzhab Imam Syafi'i, ini kurang tepat. Akhirnya sholatnya nggak sah. Tapi madzhab yang lain sah. Contoh niat begini. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Kalau menurut madzhab Syafi'i itu tidak sah. Mau nggak mau niatnya begini, Allah, nah dalam hati, Allah, pas Allah itu niat di situ, Allahu Akbar. Lagi-lagi ulama debat, luar biasa. Pokoknya kita kalau membahas masalah hukum, itu pasti rujukannya ke Al-Quran dan hadis, dan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama, dan qiyas. Ada lagi istishabul hal, dalam lagi itu mah, kejauhan. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Saya buktikan betapa sulitnya ulama mencetuskan hukum. Ini kan hasilnya udah dirumusin ulama. Contoh ya, rukun sholat. Rasulullah pernah bilang nggak? Rukun sholat ada 18. Rukun sholat ada 17. Pernah nggak Rasulullah bilang kayak gitu? Pernah. Syarat wajib sholat. Islam berakal balik, pernah nggak? Nggak pernah. Itu semuanya fi'lu dari Rasulullah, perbuatan dari Rasulullah. Saya buktikan. Saya punya bukti betapa sulitnya ulama merumuskan masalah. Saya contohkan. Hukum itu berpengaruh dalam dua masalah, yaitu masalah lafadz di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan tiap hurufnya itu berpengaruh. Contoh, di dalam surat apa itu? Al-Maidah kalau nggak salah. Surat An-Nisa apa Al-Maidah ya? Pokoknya isinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ini jadi masalah sama ulama. Lihat, wamsahu biru'usikum, ada biru'usikum. Ini gara-gara ba ini 4 madhab luar biasa perdebatannya. Gara-gara huruf ba itu loh. Wamsahu biru'usikum. Kalau wudu itu wamsahu, usap kepala kalian. Usap ruksun, kepala kalian. Pakai huruf ba. Kalau menurut Imam Hambali, Imam Maliki, itu ba-nya ba zaidah, ba tambahan, nggak berpengaruh. Sehingga orang itu kalau wudu pas membasuh kepala harus semua. Karena bahasanya biru usikum. Udah semua kepala segini. Sehingga kalau tidak sampai semuanya kena, nggak sah wudunya. Tapi menurut Imam Syafi'i, loh, itu bukan ba' zaidah. Itu ba'nya ba' tab'id. Berarti maknanya ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian.
Kalau sudah dirumuskan sebagian, berarti cukup mengusap sebagian kepala. Imam Abu Hanifah sepakat dengan terbalik ya, Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan ya sebagian. Cuman Imam Abu Hanifah itu yang dimaksud sebagian adalah ubun-ubunnya. Kenapa? Karena dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pada saat itu praktek wudunya mengusap kepala di sini. Itu menurut riwayatnya Sofwan kalau nggak salah. Nah, begitu sulitnya merumuskan. Sekarang kita tahu dari mana? Saya tanya nih, siapa ya? Danang, saya tanya Danang. Kalau wudhu pas mengusap kepala dibasuh semua apa enggak? Diusap semua enggak? Enggak kan? Sebagiannya doang. Itu mazhab Syafi'i. Tapi Danang bisa melakukan praktek mazhab lain. Cuman itu sunnah jatuhnya. Kecuali Danang pindah mazhab. Bukan pindah aliran ya, pindah mazhab. Boleh nggak kita pindah-pindah mazhab? Ntar kita ke Imam Syafi'i, ke Imam Maliki, boleh. Itu loh kalau haji. Kalian tahu haji bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal nggak wudunya? Batal nggak? Batal kan? Tapi kalau di Arab, kita dianjurkan untuk taklid, pindah madhab ke madhab yang lain. Yang tidak membatalkan wudu saat bersentuhan. Ini karena sulit. Ada laki-laki di sana, ada perempuan, tawaf, muter, pasti kan kesenggol. Ini tanpa disengaja ya. Kalau sengaja ya beda lagi itu mah. Nah itu terkait masalah hukum yang dicetuskan oleh ulama. Ini semua rukun-rukunnya nanti filenya disebarin aja ya Bang ya. Filenya disebarkan aja dan lain-lain sebagainya, itu ada takbiratul ihram dan lain-lain. Kita mungkin ditanyakan setelah ini, kita skip aja. Saya lebih senang ini, apa ya? Saya lebih senang public speaking dengan teman-teman gitu, sharing-sharing dengan teman-teman. Kemudian sunah-sunah sholat, adzan, iqomah, terus ya lain-lain sebagainya lah. Terus apalagi sunah-sunah hay'ah, cukup ya. Yang penting-penting dulu aja. Lanjut. Udah. Terus ke bawah. Itu siapa itu? Oh iya. Terus ke bawah. Doa iftitah. Nah, di sini ada yang belum hafal doa iftitah. Coba yang kecil banget. Coba. Ada nggak? Ya sudah sih, tapi kan lumayan dapat pahala. Terus next doa iftitah. Ya Allah. Ya itu ntar dibagikan aja ini mas sunah-sunah. Terus yang membatalkan puasa. Siapa itu? Fotonya siapa? Terus hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Al-kalam pertama, al-kalam, al-amdu, ngomong sengaja. Ini pernah kita bahas kan waktu itu. Nah, udah skip lah. Makanya besok puasa ngaji lagi. Tapi bukan kemarin ya orangnya. Mungkin gitu ya, gitu aja ya. Selebihnya kita tanya jawab aja, ini lumayan setengah jam. Pokoknya dari perempuan, dari laki-laki wajib bertanya seputar tentang sholat. Ya, seputar tentang sholat wajib. Yang perempuan dikasih mic. Jadi kalau saya tahu, ya saya kasih tahu. Kalau nggak tahu ya PR buat saya nanti. Nanti saya bakal kasih tahu. Mungkin secara kesimpulan, yang perlu kita ketahui di dalam sholat adalah syarat wajib sholat, terus rukun sholat, syarat sahnya sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat.